Oke, Dedudas -1, let's go! Sapi Ahmad. Halo semuanya. Oh ini si Ade, Dia belum tahu dia udah jadi Dedudas. Bima keren, Bima. Tas kemakan tua, kamu mamai. Ada mama. Halo, Mama Desta. Tapi bagus jadi estetik, bro. Keren, tapi aman. Sini SMP lo. SMP Negeri 5 Bandung. Ini SMP lo dulu. Iya. Bagus. Disitulah tempat kejahatan. Papa dan kakak dan adik. Kenapa lu yang bongkar? Ih berat loh ini. Ini kopinya. Kotorannya. Iya. Yogyakarta adalah sebuah kota yang selalu punya cara sendiri untuk menyentuh hati siapapun yang datang. Suasananya yang tenang, hangat, dan penuh dengan kesederhanaan membuat waktu berjalan seakan lebih pelan agar setiap momen bisa dinikmati dengan utuh. Jogja hidup dari budaya yang terus dijaga dan nilai sopan santun serta rasa hormat yang masih terasa kuat loh dalam keseharian masyarakatnya. Dan Jogja bukan sekedar destinasi, melainkan tempat untuk kembali. Kota yang mengajarkan arti kebersamaan, ketulusan, dan hidup sederhana. Seperti kata kebanyakan orang, Jogja memang istimewa. Dan inilah Dedudas -1 Chapter Yogyakarta. Welcome to 2027. Oh. 27? 26. 2026 dengan semangat baru. Wow, luar biasa Semangat sekali. baru kita Dedudas. Mengawali di Jogja nih kita. Iya. nih. Tahun ini kita kayaknya juga akan tetap jalan banyak. Iya. Dan panas ya. Gini ya. Kamu Sorry enak ya. Gue tuh ngerasa panasnya karena gini. Kemarin gue bisa liburan dari Korea -12 ya. Enggak lu perawatan. Bukan, gue di sana nggak liburan, cuman Perawatan ah. perawatan mah di Jakarta. Wah. Apaan sih? Orang mau maksa, heran. Katanya facelift. Enggak. Mau naik ke lantai berapa lu, facelift? Itu naik lift. Itu naik lift. Oke, jadi jadi di tahun 2026 ini Iya. Dedudas akan melanjutkan beberapa perjalanan lagi. Wah, ada banyak. Kita tidak akan berhenti ya. Iya, kan kita Udah, masih ada. akan memulai petualangan kita. Kita kan masih ada misi tuh untuk memperkenalkan laut Indonesia juga. Benar, itu juga. Iya, itu juga ada. Semua lah masih banyak yang perlu kita kerjakan, apalagi untuk pariwisata Indonesia juga ya. Ya. Karena kita jalannya bukan hanya sekedar hahaha juga, tapi juga Wah. hohohehe. Salah satunya adalah sekarang kita mengunjungi Yogyakarta. Jogja. Jogja adalah Kota. Pulang ke kotamu. Kita ke Jogja tapi udah beda lagi. Sekarang bukan pariwisata, kita ke tempat seniman-senimannya. Iya. Para pekerja seni. Yes. Semangat terus 2026. Ayo kita ikuti kita terus ya guys. Hai. Bye. Oke, 2026. 2026 is Dedudas. back. Kita ke Jogja. Perjalanan Aduh, pertama seru kita banget ya. Seru banget ke Jogja ini dengan pemandangan yang indah. Semangat baru. Dan dengan resolusi baru dari Dedudas, dari masing-masing kita juga. Hai. baru cemilannya, gokil Ini baru nih. nih. Mantap nih. Ini cemilan tahun baru nih. Ya, kan kita tahun baru akhirnya Tapi datang ke Jogja. Happy New Year guys. Happy New Year. Happy New Tahun Year. 2026 ini kita akan memulai spirit baru ya. Cip. Sakit perut, Bro. Bukan cepirit. Itu juga. Kita akan memulai dengan Spirit
Dengan semangat baru, dengan konsep baru, dengan trip-trip baru ke daerah-daerah baru yang... My trip, my adventure. Ya, ini ke Jogja luar biasa banget. Sekali lagi ini yang ketiga kalau nggak salah. 3 kali. Tadi kita ke Mahaloka, restoran di tengah sawah ya. Tepi sawah, indah sekali. Dan makanannya enak-enak banget ya. Makanannya enak. Ngomongin sedikit ya, revolusi kalian apa? Resolusi. Iya, Revolusi itu. dong, Sorry, revolusi maaf, tuh ya. kayak... Gimana, Vi? Apa? Gue pengen nama anak lagi, gue pengen nama. Oh iya benar. Karena Rafathar sama Ryansa bedanya 5 tahun. Nah tadi kan Ryansa ini udah 4 tahun. Lily kan sekarang 1,5 tahun. Ya. Karena kan nggak kepikiran tadinya pengen Nambah. Tapi kan dikasih sama Allah Lily kan. Oh iya. Nah berarti harusnya targetnya tahun-tahun ini biar bedanya tuh anak gue tadinya kan 5 tahun. Harusnya sih terjadwalnya tuh di 5 tahun ini harusnya ada anak perempuan. Tapi Yang satu lagi, jadi ada perempuan gue ada 2. Kalau untuk Ransnya gue pengen Rans itu go public dan IPO. Itu Amin. supaya memang bagus. Jadi kita punya lagi kayak perusahaan anak negeri yang memang kita bisa. Nih, gua kasih tau, Raffi ini pekerja keras banget dari dulu. Kita doakan mudah-mudahan bisnisnya makin lancar. Amin. Kalau Raffi bisnisnya makin maju, punya anak, kalau Gading apa? Iya, ada di luar dunia entertainment kan juga ada beberapa bisnis bareng teman-teman juga. Mudah-mudahan itu juga makin solid. Ada lapangan padel, ada restoran. Trans basketball bareng Raffi. Nice. Dan ya. Nice. Syuting mungkin untuk maintain juga ada beberapa film yang gue ditawarin sama lo. Iya. Mudah-mudahan jadi. Amin. Mudah-mudahan jadi. Tapi ini satu pertanyaan yang agak sorry nih ya. Nikah gimana nih? Nah kalau itu harusnya dia dulu. Kenapa gua? Umur sebagai duda maksudnya. sebagai Bukan umur. Oh, kelamaan gua duda ya? Wah, Iya. deep talk nih gila nih kalau Deep talk ngomong kayak nih. gini. Gimana, Bor? Tapi ada kepikiran ke situ nggak? Enggak sih, gua Belum. sebenarnya lebih pengen memecahkan rekor lu duda terlama sebetulnya. Tapi lu belum ada niat untuk itu ya? Ada. Ada. Gak usah marah, lu cuma nanya biasa doang. Apalagi Musik akan balik goals lagi. Goals lo apa lagi? Wah, tahun ini gua penuh. Kan Dilan tahun ini. Wede. 2 kali. Keren. Dua kali. Nanti September syuting lagi. Habis itu Noah tahun ini rekamannya mesti selesai. Masyarakat Indonesia menantikan karya lu lagi sih, Bor. Amin. Ya itu tahun depan gua kejar. Ya. Oke, demikianlah Lu revolusi. belum. Lu belum. Lu tuh gimana? Lu gimana? Kemarin liburan udah Liburan bareng. bareng sama Caca. Kalau gue sih memang sama Caca kan emang kita kan co-parenting bareng-bareng. Ya mungkin sama kayak Gading lah gitu. Karena anak-anak itu kan apa ya butuh sosok ibu bapaknya. Apalagi kita kan selalu sibuk nih. Gue sama Caca memang masih kayak Nangis lu sebenarnya gue tau dia tuh lu nangis. Coba lu buka. apa? Lu terharu. Dia padahal sibuk ya, masih bisa. Kemarin luang bahkan waktu gue nganterin anak-anak gue ke salon. Salon mobil. Salon speaker salon. Astaga, ini orang bercanda mulu ini orang. Oh, udah mulai dia pengen dilurusin rambutnya, di smoothing gitu-gitu. Yang segi gempi tiba-tiba kemarin cat rambut. Anak gua juga rambutnya dicat, antingnya nambah 10. Oh iya? Antingnya nambah banyak-banyak sini nih. Soalnya dibilang gini, kan banyak teman-teman ada tato. Kakak tato nggak ya? Enggak. Ya udah anting aja deh. Gitu. Tapi yang menarik adalah tahun ini? anak pertama gue sama anak kedua gue ini si Miska sama Megumi ini naksir cowok yang sama. Hah? Keren ini. Seperti kalian. Seperti kita bertiga. Oh, 3. Berempat. Gua enggak ya. Bukan Dulu. Lu. Oh dulu kan. 1, 2, 3 ada satu lagi bukan? Oh, iya. Masa dulu juga bukan lu. Iya. Kok sensitif banget? Enggak sangat sensitif. Saya cuma takut aja. Tapi gimana kalian berdua nih? Apa tuh? Tahun ini bisa berbarengan bermain film. Oh iya. Lu kan ini calon-calon film box office Dan dua-duanya. bukan maksudnya bukan karakter yang mudah. Lu memerankan Susah The Legend, banget, susah banget. almarhum Dono, lu Iya, gua memerankan juga. Dilan yang memang sudah ada fansnya sendiri. Iya, padahal sebelum itu kan gue ditawarin tuh film jadi diri sendiri ataupun mainnya cuma dikit. Kan gue tolak. Yang ini gue terima. Terus gue mikir kenapa gue terima yang ini? Kan ini lebih berat ya. Lumayan berat, lumayan tricky memerankan aktor-aktor yang Lu berbeda kenapa itu. nerima Dono? Kan itu berat banget. Oke, gue kasih tau dulu. Gue tidak pernah mau main film lagi sebetulnya. Iya. Karena satu agak gue capek. capek, maksudnya udahlah, gue udah cukup dengan apa yang gue dapat sekarang gitu. Cuma kemarin tuh kan ada kayak Om Indro tuh manggil gue, Encourage lah. encourage, mau nggak? Ini kita semua, jadi keluarga dari almarhum Dono itu ternyata 100% milih gue gitu. Support lu banget sih kelihatan. Satu-satunya calon yang benar-benar udah cuma Desta doang nih Iya, gitu. itu jadi gue kayak ngerasa, aduh,
Om Indro boleh nggak gue mikir sehari gitu. Akhirnya gue bilang, pas gue mikir ini karakter yang memang dari kecil gue suka banget, ngefans banget sama mereka gitu. Bahkan Sampai gue kita lihat foto-foto lu zaman dulu masih kecil ya udah itu udah sama. Jadi gue kayak kebanggaan aja. Jadi ya udah gue tidak ada alasan untuk menolak lagi dan akhirnya gue menjalankannya. Dan ya insya Allah lah. Tapi mudah-mudahan berdua sukses nih karena Amin. Di Jogja itu banyak kawan-kawan sebenarnya. Banyak banget. Nah, waktu dulu kan wisata, sekarang kita cari di Jogja yang kreatif-kreatif. Nih, gue kepikiran kemarin adalah, gue kemarin baru ketemu sama vokalis Endang Sukamti, Erik Sukamti. Oh, Halo Pak Iya, Erik, dia kan Menpora. bukan. Bukan Pak Erik Thohir. Jadi Erik Sukamti ini dia bahkan dia punya Bukit Monore itu dia kayak tempat yang indah banget. Wah, ada lapangan pedal. Dia buka pariwisata lah ya. Ada lapangan pickle. Dia juga Ada bikin penginapan. itu yang pesawat kecil. Gue belum pernah main pickle sama sekali. Nanti kita coba. Coba. Coba itu. Udah lah, kita jalan-jalan yuk. Kita berarti mampir ke tempatnya Mas Erik. Iya. Di Tumpeng Menoreh. Daerahnya ke Tumpeng Menoreh. Ayo, Di bukan Jogja Vespa, pakai kita motor naik, Jogja tuh kan kita naik enak Royal sih. Alloy bro. Slow living. Aloy. Aloy. RA. Alloy. Motornya RA. Masa? Iya. Tapi sebelum kita Alloy, jalan, Alloy, kita foto-foto. Alloy, Itu DJ Alloy, itu sih. Alloy, Aloy Alloy. kapan kita ajak yuk seru. Alloy, Susah waktunya dia. Aloy, lu sama Nagita aja mau kemarin ke rumah. Sibuk lo, Loy. Sama gua nggak mau. Tahu anak buahnya Mpo Eli kan tuh, Aloy. Emang iya? Alay. Kali ini nggak usah pakai motor besar, kita jalannya kan menuju ke Royal Alloy. Kita ke Tumpeng. Nah, menuju ke sini tuh jalan kecil. Kalau kita pakai motor Tumpeng besar Menoreh. tadi selesai sih kayaknya ya. Iya, iya, iya. Pas kita pakai Royal Alloy. Gue sih tidur karena gue tadi Oh, tiba-tiba kelingan tadi pala gue. iya. Iyong mana ya, Iyong ya? Nggak kuat nih gue, marah banget. Oke guys, ternyata Desta ngantuk guys. Ada Desta, dia ngantuk ya. Capek. Cari tempat dulu. Cari tempat dulu. Oh, nyusruk. Desta. Oh, nyusruk. Desta. Oh. Desta kenapa? Desta trouble. What's wrong, brother? What's wrong? Lu nggak kuat bro. Ini kita udah perjalanan 1 jam, ternyata Desta capek. Ini 1 jam. Iyong aja. Ah, lemah nih. Lu capek. Guys, ternyata dia capek. Gue capek bukan main. Baru mulai 2026. Mana semangatnya? Kita ini perjalanan baru 1 jam, udah lemah. Ini perjalanan 2 jam. Lu nggak tidur? Ah, lemah. Bor, gimana Bor? Lemah ini. Ada apa ya? Iya, baru 1 jam perjalanan dia udah nyerah. Oh, siap. Oke. Di 2026 ini kita bisa melihat siapa yang makin tua, makin melemah. Maklum karena di Dudas dia yang paling tua. Dia paling tua, dia Jadi lemah. Kita mesti tahu kehidupannya kan cukup berat. Hidupnya cukup berat dan dia akhirnya tidur. Akhirnya kita biarkan dia tidur dulu daripada yang penting riding itu adalah safety Sehat. first. Safety Jadi- nomor 1 ya. Oke, ya baru 1 jam. Baru 1 jam perjalanan. Ya, baru 1 jam perjalanan. Ketularan Andre Taulani. Ketular ya. Gue nggak tudir semalam. Oke, kalau gitu biarin dia. Nah, inilah biar kita tetap aman. Biar Desta istirahat. Des, lu cobain motor lu ya. Oke. Bor, kita tetap jalan, Bor. Dia lemah. Ayo. Dari situ kira-kira 1 jam, hampir 2 jam lah ya. Ya, kita ke Tempatnya Endang Sukamti. Iya. Mas Mas Eri. Eri.
Jalan deh. Wih, bagus, bagus, bagus. Erik ini ya, Erik ya. Ini. Masih. Nih, Abi. Ganteng. Akhirnya. Tempatnya mantap. Tempatnya mantap. Erik, waduh. Oh iya. Ini yang namanya hidung belang. Bener lagi. Tadi naik motor Mas. Belang lagi. Gimana Mas Erik? Sehat? Ini jadi tempatnya Mas Erik ini. Sebenarnya banyak seniman-seniman itu yang berasal dari Jogja. Banyak banget. Banyak banget. Dan salah satunya Mas Erik, Shalom Seven. Culon Seven juga. Oh, pokoknya banyak banget. Banyak Dan pastinya mereka ini kan banyak juga menginspirasi kita ya kan. Betul, adalah betul. Dan Mas Erik ini bukan cuma musisi doang, dia menggeluti dunia bisnis, bahkan sebelumnya penerbangan juga. Dan ini adalah tempat Mas Erik. Hari ini desa bener-bener bikin masalah. Masalah. Tiba-tiba lagi naik motor gini. Ah, ngantuk nih. Gitu. Gue gak kuat nih. Nggak kuat nih. Gimana kalau kita gerebek dia? Masukin, Mas bangun nih Mas. Kasih makan ya, kasih makan. Hah? Dimakan. Kita udah nyampe. Enak ya kamu? Enak? Namanya bos naik mobil lah, bro. Dasar. Yuk turun yuk. Yuk turun yuk. Turun Udah yuk. nyampe nih. Tapi hari ini nggak ada lu. Tempatnya males. Kok males? Katanya males. Yuk gendong yuk. Asik. Gendong depan. Jadi kita sekarang mau di... Mau kemana dulu kita? Kita makan dulu kali. Makan Ayo, dulu. ayo, Pas, makan. pas. Let's go. Guys, kita sekarang sudah bersama Erik Sukamti, guys. Jadi ini jujur aja kemarin prediksi aja bahkan belum pernah kesini. Belum pernah. Oh ya? Sempet. Nah, belum karena kita sempat rencana tapi belum pernah karena nggak sempet Kebanyakan. kebetulan. Ternyata tempatnya indah banget ya, gokil liat deh. Harusnya kamu datang harus lebih pagi lagi. Tiang. Ketabruk dia. Tiang. Tapi Erik, kan lu sendiri kan Bukan yang ini yang depan. Ini kelewatan. Tapi kenapa tadi bilang pagian, kenapa kalau pagian? Kalau pagi kita bisa lihat 9 gunung Jawa. Justru kita tadinya mau pagi, dia lemah. Di motornya dia tadi udah mau jatuh loh. Berarti Sebenarnya besok kalau aja jatuh harus gimmick kesini. viral loh, Des. Jangan Iya. anjing. Kan udah pernah gua. Kan itu jatuh bego belum jatuh yang keren. Iya. Tapi ada 9 gunung di mana? Iya. Depan ini ada Sumbing Sindoro Slamet. Duh, aku pernah ke sana, aku naik Sumbing pernah. Nah, di sini nggak usah naik. Erik, Mas ya. tapi berarti ngeband udah hobi aja sih, udah ngurus bisnis. Ya masih dong, masih semuanya harus masih. Terakhir baru manggung dia. Sama Tipek kemarin. Silon Seven juga manggung kemarin dia. Aduh. Erik, ini dari kapan dari tempat ini, Erik? Ini dari pandemi. Oh iya? 2020. Iya. Semua pembangunan ini semua jalan. Waktu pandemi kan ngebandnya kosong, nggak dapat perizinan. Makanya camping-camping mulu, camping sama anak-anak keluarga. Tapi pariwisata Pantai. sudah mulai naik lagi sekarang kan? Sekarang udah normal, mulai udah oke normal. lagi ya. Wah, di atas keren sekali. Nggak ada liftnya. Oh, apa nih? Dong. Ini buat khusus orang hamil, orang tua. Izin naik yuk, boleh nggak? Kita kan orang hamil Iya, sama orang kita. tua. Nah, ini kan orang tua nih. Yang lain naik ini semua. Muat berapa orang nih? Kita naik lift aja yuk. Bertiga doang, Coba, sorry coba. guys. Hah? Ayo. Bertiga? Ya, jadi gini. Nah, gue sih anak gue sih, gue marathoners. Kita lihat keberuntungannya ada di siapa. Yang keluar naik, yang keluar naik, yang keluar naik. Om Pimpa Layung Gambreng. Breng. Naik deh gue. Oke, satu. Ya, Om Pimpa Leum Gambreng. Sana, sweet. Lu sama gue naik sini udah. Sekali yang kalah. Cuman bertiga Jangan, sama Erik dia. enggak, Erik enggak, Erik Oh, enggak Erik enak. enggak. Erik udah Ini bosan. kita apa nih? Jepang 3 kali. Oke. Jepang 3 kali. Tuh. Anjing. 1. Tuh. Anjing. Dia emang jago main gitu. Itu kertas mas juga. Tuh, anjing. Yuk naik yuk. Nanti Mas Arik sama Mas Aril ya. Oke teman-teman, kita akan naik lift ini. Gampang lewat samping. Aril kasihan deh lo. Aril, kasihan deh lo. Kalian tahu nggak nasib kalian di tangan saya? Maksudnya apa? Gila nih orang. Woi, Mau kemana? Naikin nggak? Udah sekali aja. Sekali aja ya. Kayak turun dulu deh dia. keren juga ya. Tapi bagus.
Nah, paling enak nih udah dekat gini nih kita berhenti nih. Ya udah diam. Terus di sini lagi nggak bisa bisa tinggal lompat. Iya bahaya. Guys, ini luar biasa banget. Ini Erik juga ada tempatnya menyediakan tempat untuk ibu hamil dan juga orang-orang yang memang difabel. Membutuhkan ya. Membutuhkan. Bagus sekali tempatnya ya. Bagus. Wow. Tukang menoreh kita bersama Erik Sukamti, tamu kita. Bagus banget tempatnya. Ini gokil banget. Gua terkesima banget sih sama tempat ini, bagus banget. Enak ya? Semuanya ada, penginapannya ada, terus tempat makannya ada. Sorry, ini kan kalau ngomongin pembangunan kan ada pembiayaan segala macam. Biaya dari mana, Rik? Kalau pembiayaan dari modalku sendiri. Wow. Oh, akeh duitmu. Lu kakek. Kamu ingat nggak? Dulu pesawatku pernah jatuh. Iya, tahu. Pesawat. Nah, setahun kemudian kan terbang lagi. Setelah terbang tak jual. Berbangun ini. Pesawat. Dia ini Tapi pilot. sekarang masih. Oh pilot Udah mas. enggak. sama Tapi dia pernah bisnis mengemudikan pesawat, dia beneran. Pesawatnya yang Microlight. iya. Jadi kita masuk di sana ke dalam, wah tempatnya bagus Tumpang naik lift. menoreh. Tumpang menoreh naik ke atas ngeliat view, ngobrol-ngobrol tentang luar kisah biasa. hidupnya Mas Erik dan teman-temannya. Kaget tuh, ternyata pinter juga dia bisa mengelola bisnis seperti ini. Saya agak kaget dan kagum juga. Dan hebatnya Mas Erik itu dibantu sama Akamsi, anak kampung sini. Benar, Dibantu. mempekerjakan Wah, pekerja-pekerja lokal semuanya, bahkan sampai membangun ini semua. Tapi tempat ini dibuka untuk umum berarti, Rik, ya? Iya dong. Untuk penyewaan villanya gitu berapa, Rik, semalam, Erik? Villanya 5,5. 550. 5.500.000. 5.500.000. Itu untuk 12 berapa orang. Wow. Wanjay, keren banget, gila. Enggak ada pegangannya, kamu bakalan hati-hati Main kan? futsal, enak sini main futsal nih. Ambil bolanya agak susah kalau jatuh ya. Tadi di tempat makan tadi, di atasnya tuh ada kayak landasan helikopter gitu kan? Betul. Nah itu tuh kalau kita foto di situ tuh bagus banget. Lu dulu pernah punya pesawat beneran? Iya. Pernah punya pesawat pribadi? Ada. Apa bentuknya? Microlight. Microlight tuh temen Microlight itu yang 2 seater. Iya tahu yang buat latihan biasanya Iya, kan. Nah, lu belajar nerbangin dari mana? Di AU. Emang sekolah AU Jogja. Oh di Jogja juga. Iya AU ada. Jadi di AU sini dulu omnya Nagita itu suami kakaknya Mama Haji Kasat. Waktu itu Kasat pas Subandrio. Oh, iya. Kasat lagi Kasau. Di situ latihan AU. Karena ibu nggak seneng, makanya terus tak jual. Oh, tiap kamu main itu ibumu deg-degan. Rik, tapi jual pesawat itu akhirnya buat ini modalnya ditambahin lagi sama siapa? Ini kan maksudnya Diputer terus. diputer terus. Ini awalnya kan bangun tumpeng dulu. Tumpeng itu BIP 6 bulan. Waktu itu karena habis pandemi toh. Jadi orang semuanya pengen liburan. Iya. Malah masih pandemi kalau saya ingat gue ya, masih pandemi sini. Ini BIP bangun tumpeng ayu, tumpeng ayu BIP karena ada kebutuhan penginapan di sini kan orang banyak sunrise toh. Iya. Nah, jadi ada yang datang jam 3 pagi, kasihan toh kedinginan. Terus bikinlah kita penginapan. Villa itu dulu tak bikin pengennya buat aku kalau di sini. Ternyata laku, ya wes dijual. Oh. Disewakan. Nah, kurang. Habis itu bikin homestay warga. Homestay warga masih kurang. Kita bikin glamping yang 40 kamar itu. Tapi idenya dari mana kok lu bisa kepikiran buat tempat kayak gini nih? Waktu itu kan pandemi, nemu tempat ini tuh karena camping itu. Aku pertama camping di situ, itu belum ada penginapannya tuh waktu itu. Oh. Masuk Bunteh. Nah, di sini tuh Campingnya tempat sama siapa ya kalau boleh tahu? sama keluarga. Nah, Saya nanya kalau kamu kan beda. Oke lanjut mas. nah, dari sini itu aku dapat experience pagi bisa nonton banyak gunung plus lautan awan pagi-pagi. Gitu. Jadi jatuh cinta pertama di situ. Lah terus teman-teman akamsinya datang nawarin tanah. Warga ikut ngebangun tuh maksudnya gimana, Rik? Semua pembangunan ini ya warga yang bangun. Beruntungnya kita tinggal di tempat ini potensinya tidak sekedar alamnya tok, tapi manusianya juga potensi yang luar biasa. Ada yang ahli di mekanik, ada yang konstruksi, ada yang bangunan, ada yang pencinta lingkungan, ada yang spiritualis. Jadi kita ini persis di titik nol perbatasan 3 kabupaten. Pertemuannya ya? Magelang, Kulon Progo, dan Purworejo. Jadi kita kolaborasi 3 desa. Tapi ini inspirasi juga nih buat semua generasi muda juga nih. Kayak Erik ini kan termasuk generasi muda dia. Iya benar. Apalagi anak band. Pekerja seni pula. Kalau kita bentukan urakan gitu ya. Dan banyak yang meremehkan biasanya, anak band apa sih gitu. Udah, kan. bukan cuma band, anak pang. Iya nggak sih? Banyak yang kayak gitu maksudnya, banyak yang stigma negatif gitu ya. Iya Erik ya, maksudnya kayak, ya elah ini ngeband doang, ternyata bisa ngebangun bisnis seperti ini. Dan idenya sangat luar biasa gitu. Lo tau nggak Erik pernah jatuh sama bandnya? Ya waktu latihan itu. Latihan pesawat. Apa? Trouble. Dan itu parah, Rik. Enggak sih alhamdulillah. Makanya itu terus ibuku nggak suka kalau aku terbang lagi. Nah, satu lagi, drummernya, gitarisnya si Dori ya? Dori ya? Sorry.
itu juga tabrakan. Kita kalau itu tabrakan bareng-bareng. Oh, ada lu, para dia. ada lu, jangan ketawa lu, serem banget. Oh, udah sembuh. Beneran, ini kisah beneran. Tabrakan sampai parah banget, akhirnya sempat jadi gitarisnya additional waktu itu ya. Iya, kakaknya. Untungnya kembar, jadi orang nggak tahu. Ceritain, sebetulnya awalnya dia tuh sebetulnya pengen main gitar sama kakaknya karena kembar. Ketuker, salah rekrut. Oh gitu? Kakaknya. Karena kakaknya lebih jago. Oh gitu? Iya, ini beneran. Kamu kok tahu banget sih? Jangan-jangan kamu drummerku dulu. Lah bukan kan mereka lu cerita sama gua. Beneran itu. Jadi karena kembar dia datang, wah ini nih. Ternyata main, ini ternyata kakaknya lebih jago, salah dia Kakaknya salah senior di Jogja. Tapi aku mau nanya, ini kalau Gigi di Silver itu terinspirasi dari mana? Apakah dari film Warkop, DKI? Mbak-mbak dulu kan gini. Udah berapa tahun Mas di? Ini dari 2010 kali. Udah lama ya? Itu kalau gosok gigi biasa aja. Pakai braso, Bro. Oke, abis ini kita mau kemana lagi nih, Rik? Kita kemana ya? Makan dulu dong. Makan ya? Iya nih lapar. Oke. Ya, di sini tuh semua masakan ini yang masak warga semua. Nah ini tapi bagus, ini justru yang aku senang itu sama Mas Erik mempekerjakan teman-teman semua yang warga di sini tuh. Makanya banyak yang doain. Itu paling terpenting, buka lapangan kerja, orang bantuin. Berarti tuh tandanya Mas Erik baik karena warganya mau bantu, mau turun untuk karena dianya baik. Semua yang bangun warga, yang kerja juga warga, semua makanan juga yang suplai warga. Dimasak langsung dari dapurnya ibu-ibu loh. Ayo. Wah. Kita cek makanannya apa aja. Let's go. Ini restoran ya Mas? Lapar banget. Mas lapar Mas. Makanannya apa ini? Ini yang masak ibu-ibu semua yang tadi aku ceritain. Oh, Jadi ibu-ibu dia- asal sini. Iya. Loh itu ibu-ibunya? Semua dari gorengan, dari ini ada soto. Sambil ambil kali ya. Oh iya benar. Oh boleh langsung nih? Iya. Oh jadi sistemnya pras teguh ya? Prasmanan. Ini hebatnya Tumpeng Menoreh juga ini mengkaryakan ibu-ibu untuk memasak di sini. Jadi Ambil. ini masakan dari ibu-ibu warga ya? Dari warga gitu yang dipekerjakan. Masak dari rumah. Jadi nanti ini langsung diambil lagi kalau habis. Oh, gokil. Hebat nih emang nih. Kentang balado. Balado. Wow. Mangut lele. Ini mbaknya ya, Mbak seneng nggak Mas? Mbak seneng nggak Mas? Mbak seneng nggak kerja di sini? Gimana? Sama Pak Erik orang baik? Tapi kalau makan tuh emang sendoknya sebanyak ini mbak ya? Enggak gitu, emang. Oh, ambil satu aja ya. Mas Erik ternyata Ini juga mancing. baik. Pantesan aja warga pada bantu semua di sini ya. Alhamdulillah. Pahalanya luar biasa nih Erik nih. Jadi datang ke sini, makanan enak-enak, tempatnya indah. Mau honeymoon boleh, bawa keluarga juga boleh. Masih nggak makan? Udah minum aja, diet. Bahkan kerupuknya aja ada ucapan thank you guys, lihat tuh. Sopan banget emang Erik ini luar biasa, dipikirkan semuanya. Tapi abis ini bakalan kita menghabiskan waktu bersama Erik hari ini ya. Dia akan ikut terus kita kemanapun juga nanti. Kita cobain dulu kikilnya ya. Ini telur payah ini emang Puyuh! Iya, puyuh. Kok lu dapet sih? Ada di situ. Kok lu ambil sih? Kita cobain telur puyuhnya. Wah enak sekali ya. Gokil. Alhamdulillah ya Allah. Guys. Apa? Jujur ya, gue ngerasa, Lu paling lemah, hari ini lu paling lemah. jujur tadi gue nggak tidur sama sekali. Lu paling lemah banget. Semalam gue udah kerjaan. Nih, tapi ya seru banget jalan-jalan begini ke Jogja nih, asli. Jalan-jalan apa lu tidur di mobil tadi? Loh, enggak, jalan-jalan tetap jalan-jalan menikmati pemandangan. Iya, benar. Nih kapan nih waktunya keluar negeri lagi yuk? Hah? Luar negeri. Keluar negeri. Oh iya, nanti kita atur ya. Iya. Nah. Tahun lalu kan kita sekali kan. Kita Ayo ke dong. Afrika ke London gimana kalau tahun Oke, lalu? setuju. Setuju ya? Jadi gue setuju banget dan sekarang makin gampang kalau jalan-jalan ke luar negeri karena apa? Karena ada Wonder Multi Currency pakai ini. Oh, kemarin lu pakai itu ya? Lah, Wah, gokil ini ya. sih. Jadi aku kasih tahu ke kalian semuanya ya. Ya. Jadi biar kalian tahu ya. Ini aku kasih tahu ke kalian semua ya. Iya, tuh. Kok diulang-ulang sih? Biar kalian Kasih tahu tahu ya. aja sekarang. Oke, jadi gini. Kalau kalian mau keluar negeri terus bingung mau kelola mata uang di negara tersebut, Iya. yang kalian mau kunjungin ada cara yang gampang banget. Gampang banget. Gimana? Ya caranya barusan tadi kan Raffi udah bilang.
pakai Wonder Multi-currency. Ini baru Kalau memang. belum punya gampang, tinggal masuk aja ke aplikasi Wonder by BNI, terus klik buka tabungan baru. Itu dia. Habis itu kalian pilih Wonder Multi Currency. Kalian bisa lihat segala keuntungannya di situ, terus klik buka tabungan sekarang. Buka tabungan dulu ya? Nah setelah itu pilih mata uang rupiah dan satu mata uang asing. Terus setor dananya sesuai kebutuhan kamu. Lalu konfirmasi. Jadi setor dananya sesuai dengan Dengan kebutuhan, jangan berlebihan. Udah deh, pokoknya tabungan kamu ready dan udah bisa lanjut nabung dan juga transaksi menggunakan berbagai mata uang dengan Wonder Multi Currency. luar biasa om kita. Lah, ini semua isinya tuh BNI semua. Buat semuanya, kalian nggak perlu lagi punya banyak tabungan mata uang asing. Semuanya bisa diatur di satu tempat, Yes. yaitu di sini. Jadi tarik tunai dan belanja di luar negeri, pakai saldo mata uang lokal dengan kartu debit multi currency. Satu kartu untuk transaksi di 32 negara. Tuh, efisien kan? Lebih efisien dan Efisien. nggak perlu biaya tambahan untuk admin maupun konversi falas kamu. Wonder by BNI, jadiin maumu top mantap is the best. Selamat datang teman-teman. Lapangan pikal luar biasa banget. Kolam renang, Seru nih. spa. Di sini ada 40 kamar reguler. Ini 40? Ini kamar. Kamar mandi. Jadi kalau yang hobi olahraga senang banget ke sini karena kita punya rute trail run. Banyak ada latihan trail run, ada 17 kilo, 20 kilo. Trailer tuh yang naik Naik gitu gunung ya, ke hutan-hutan kita punya rute. Yang suka pickle bisa main pickle. Tenis meja lagi dikukutin karena hujan. Biasanya kan kalau habis olahraga kan capek-capek harus mandi air dingin, air panas, no? Nah, yang ini dingin, yang itu panas. Ada air hangat ya? Wah enak. Ada. Wah enak. Oke Enak. dong. Kayak semacam jacuzzi. Wah, ada air terjunnya, edan. Pastinya yang paling menarik karena sudah kita lakukan juga di Jakarta bahkan sampai Chicago, padel, lapangan padel. Main padel lagi seru di sini, tapi dengan tempatnya Mas Erik indah sekali. Di sini lebih culture, lebih alamiah. Iya, nature kita benar-benar ini seorang healing lah, healing juga. Healing di lah. sini. Tadi kita nyobain lapangan padel yang di tengah semacam kayak hutan-hutanan gitu. Luar biasa enak banget, pemandangannya, view-nya enak banget. Cuacanya enak banget mendukung. Wah, gokil sih bener. Ini luar biasa, ini tempatnya 5 hektar. Ini adalah tuh lihat, bisa lihat background kita. Kolam renangnya juga ada air terjun. Top banget, ini top banget. Banyak banget dan bagus lah. Iya, thank you banget nih Mas Erik, kita udah bisa ketemuan di sini, juga belajar banyak. Tapi ada anomali sih menurut gua tadi. Karena pas kita tadi motor-motoran tuh Desta lemes banget ya. Pas main padel kok. Kalau olahraga, udah deh, gue sih nggak ada. Gue olahraga mau capek apapun juga kan gue jatuh. Kalau motor tadi gue sempet kelingan, gue sempet ngeliat mobil ada 2. Karena emang ada mobil 2 lewat. Anjing. Iyalah. Dan kita abis ini juga ke angkringan. Ke angkringan, kan Jogja juga terkenal. Ya. Gokil. Jadi malam ini kita ngapain nih? Oh, tuh ke Jogja. Makan ya? Makan angkringan kita cobain. Kulineran Jogja nih. Angkringan di sini ya? Angkringan begini nih, angkringan. Angkringan. Pas banget di perempatan Tugu. Nah, foto di sini keren juga ya. Foto dulu, foto. dong, Olik. Olik lama foto dulu dong. Satu di sini. Inilah.
Lu ngalangin itu, tunggu nggak? Let's go. Kalau angkringan mah udah juara banget lah ya, Jogja, Solo gitu ya. Nah ini kan tadi Jogja, kita nyobain angkringan di Tugu tadi ya. Ih, enak banget. Gue suka sate kerangnya sih, gue. Sate telur puyuh. Dan suasana apa ya, culture Jogjanya tuh berasa banget itu angkringan itu. Oke, gimana caranya Pak? Langsung pesan. Langsung aja. Ya kan, langsung pesan kan? Kita ambil nanti yang mesti dibakar. Wah. Nasi mercon. Nasi teri sambal hijau. Kayaknya ini deh. Apa itu? Nasi teri sambal hijau. Wow, ada kerang. Ini apa Pak ya? Kerang nih. Ini kulit. Gua nggak ngerti cara makannya. Ini kerang. Sosis nih. Ini sosis. Amatir belum pernah makan di angkringan, payah. Telur. Udah dihitung, Mbak? Udah kan? Mau dibakar, dibawa ke depan. Ya oke. Dibakar? Langsung? Ini dibakar? Ini? Ini belum dibakar. Ini langsung dibakar bisa kan? Gua kirain udah, bapak-bapak. Itu yang Ari lagi ganti. Ini namanya angkringan Kang Jo. Kenapa namanya angkringan Kang Jo? Yang punya Kang Jo. Kang Jo berarti orang Sunda. Ini kan di Jogja. Iya. Bukan di Jogja itu juga panggilannya Kang. Oh di Jogja itu panggilnya Kang. Iya. Oh, gue. Mbak, ini apa Mbak? Itu Bakso. Bakso bulat. Tapi ini harga di Jogja itu memang maksudnya Sangat ya bersahabat. sangat murah loh. Kopi hitam 5.000, kopi susu 7.000, kopi Ibaratnya jos. harga mahasiswa. Ini berapa? Coba. Kalau ini, Mas, ini sate apa, Mas? Satenya 3.500. Berapa? 3.500. Mana 3.500? Ini sate usus. Iya, tadi sosis. sosis 10.000. Ya. Ini? Itu 3.500 juga. Hah? Ini? 3.500. Hah? Sama usus Ini? itu 5.000. 3.500. Ini dia sendalnya. Nyo, bro. Hai. Ini 3.500. Oh ya? Oh iya. Astagfirullahaladzim. Sayang minumnya. Jeruk ada? Masalah air, Mas. Apa? Kali ya, Mbak. Ini udah ditunggu. Kalau mau panas, biasanya susu jahe. Jahenya kita bukan jahe saset tapi jahe. Susu jahe. Saya suka susu dan jahe. Oke, Bu. Lari nih. Semangat. Kamu bisa ya. Let's go! Lari deh, semangat deh. Ayo, woi. Semangat. Ayo. Ayo lari ya. Semangat. Lari lu. Malam-malam sehat-sehat semua lu itu. Oke. Selamat makan Indonesia. Oke. Nah, ternyata harganya murah meriah. Kita akan cobain dulu. Berapa nih? 3.500? Ini 3.000, paling mahal 10.000. Pokoknya 3.500, 7.000, 10.000. Oh. Enak. Memang makan nasi campur debu jalanan tuh paling enak. Kalau hujan nggak ada debu. Jadi guys, Jogja ini salah satu ikoniknya ini. Namanya ada Tugu. Besok ketemu Soima yuk. Ayo. Mas, di Jogja nggak dia? Soima kan di sini. Oh, rumahnya sini ya? Sampai ke ininya, pendoponya. Kalau nggak ke rumahnya. Ayo. Mas, apa Soima lagi ya? bisa naik ini? Gua lagi Soima motor. suaminya itu motor-motor klasik dulu. Oh gitu? Oh pas. Tapi katanya ya, perempuan yang cantik-cantik tuh Bandung, Jogja. Waktu kita sekolah dulu, Kota-kota mahasiswa. mahasiswa. Kota belajar. Cuman gua kan udah, Ada seluruh Indonesia kan? iya. Jadi besok kita mau ke Soima. Besok kita ke Soima aja, Ayo, ya? Ayo. kita cekin motoran aja. Oh, Soima seru sama lakinya. Lu belum pernah ke pendoponya kan? Jadi Soima itu, emang ya, kalau punya jiwa seni yang kental, dia bangun pendopo buat para pekerja seni, para penari, itu di tempatnya itu. Pelatihan, Soima dikasih makan dan lain-lain. Tapi ada waktunya juga kadang disewain sama dia. Disewain buat ya biar dapat penghasilan juga dianya. Tapi kalau ada apa semua penarinya, semua yang isi acara itu dari Ditaruh di situ. dia. Itu hebatnya Soima. Gue sayang banget sama dia sih sebagai teman ya. Baik, sekeluarga baik. Oke teman-teman, mengakhiri hari pertama kita di Yogyakarta. Kita makan malam di sini. Besok kita Makan ke tempat, Tugu. besok kita ke tempatnya Soima. Ya, besok kita akan ajak Soima. Dan suaminya.
Ya, pokok. Soimah, yo wes. Selalu menyenangkan kembali ke Jogja. Jogja. Pulang ya kan, pulang ke Jogja. Pulang ke kotamu.